Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Naila Nashwa dari 12 IPS 1. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan dari project yang saya buat, yaitu Sushi atau sushi ayam. Di bagian cover ini terdapat judul yang saya ambil untuk project ini, yaitu Sushi atau sushi ayam. Kemudian laporan ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan. Kemudian di bagian bawahnya terdapat logo sekolah dan disusun oleh saya Nisrina Naila Nashwa dengan NISN 0049242486 kelas 12 IPS 1. Di bagian paling bawah cover ini terdapat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, cabang Dinas Pendidikan wilayah 6, Seman 1 Ngamprah, dan alamat Seman 1 Ngamprah. Kemudian tahun ajaran 2020-2021. Di bab 1 ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. PJBL merupakan singkatan dari Project Based Learning. Project Based Learning ini merupakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media belajarnya. Di PJBL kali ini, saya mengambil judul Sushi atau sushi ayam. Jadi di bagian latar belakang masalah saya sedikit menjelaskan tentang asal-usul sushi. Jadi sushi berawal dari metode pengawetan ikan yang berasal dari Asia, yaitu Narezushi. Narezushi ini merupakan metode pengawetan ikan dengan cara menaruh ikan di atas nasi asin. Kemudian alasan dari saya mengambil sushi atau sushi ayam sebagai judul proyek saya adalah kesukaan saya pada sushi. Rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana kaitan PJBL dengan beberapa mata pelajaran di Seman 1 Ngamprah. Yang kedua, mengapa sushi sangat populer. Yang ketiga, bagaimana asal-usul sushi. Yang keempat, akan dipasarkan di mana saja produk yang saya buat ini. Tujuan dari dibuatnya laporan ini adalah agar mengetahui asal-usul sushi, alasan mengapa sushi sangat populer, bagaimana kaitan PJBL dengan beberapa mata pelajaran, dan mengetahui kemana saja produk akan dipasarkan. Sedangkan manfaat dari dibuatnya laporan ini adalah menambah pengetahuan seputar kuliner dan meningkatkan kemampuan saya dalam memecahkan masalah dalam proyek ini. Di bab 2 ini terdapat pengertian PJBL, keefektifan PJBL, pengertian pemasaran dan penjualan, dan unsur-unsur penjualan. Seperti yang sudah saya singgung tadi di latar belakang masalah, PJBL merupakan singkatan dari Project Based Learning. Project Based Learning ini adalah metode pembelajaran yang memakai proyek sebagai media belajarnya. Metode pembelajaran ini berpusat pada siswa untuk melakukan investigasi yang mendalam pada suatu masalah yang diangkat pada proyek tersebut. PJBL bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam membacakan suatu masalah. Selain itu, PJBL juga mampu membuat peserta didik lebih aktif dalam membacakan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata. Dari manfaat PJBL, saya rasa PJBL cukup efektif untuk pembelajaran. Namun, PJBL ini tidak bisa dipakai untuk tolak ukur kemampuan peserta didik karena kita tidak tahu prosesnya. Selanjutnya, kaitan PJBL dengan beberapa mata pelajaran di Seman 1 Ngamprah. Yang pertama, kaitan PJBL dengan mata pelajaran geografi. Di sini saya menjelaskan aspek fisik dan aspek sosial dari bahan baku dari sushi, yaitu beras. Di dalam aspek fisik ini saya menjelaskan lokasi produksi pembuatan produk sushi, suhu yang tepat untuk tanaman padi, dan rata-rata suhu per bulan Jawa Tengah sebagai provinsi terbesar penghasil padi atau beras. Kemudian curah hujan yang tepat untuk tanaman padi dan rata-rata curah hujan berdasarkan bulan Provinsi Jawa Tengah, ketinggian yang tepat untuk menanam padi, dan tanah yang cocok untuk menanam padi. Sedangkan di aspek sosial ini saya menjelaskan di wilayah mana saja di Indonesia yang terdapat tanaman padi. Karena beras menjadi salah satu makanan pokok di Indonesia, jadi tanaman padi tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi. Kemudian saya juga menjelaskan wilayah di Indonesia yang menjadi produsen terbesar tanaman padi, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Saya juga menjelaskan rencana pemasaran dan peta pemasaran produk. Yang kedua, kaitan PJBL dengan pelajaran sejarah. Di sini saya menjelaskan sejarah sushi dan perbandingan sushi asli dengan sushi
yang saya buat, yaitu sushi ayam. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di latar belakang masalah, sushi ini berasal dari metode pengawetan ikan, yaitu Nare-zushi. Selanjutnya, perbandingan kuliner sushi original dengan sushi ayam buatan saya. Seperti yang kita tahu, sushi original mempunyai isian ikan mentah dan nasi yang dipakai itu dicampur dengan cuka beras. Sedangkan cuka beras ini berasal dari rice wine yang haram untuk dikonsumsi bagi masyarakat muslim. Jadi saya mengubah sushi tersebut menjadi sushi yang lebih cocok disantap oleh masyarakat Indonesia, yaitu dengan mengganti isian sushi yang tadinya ikan mentah menjadi ayam teriyaki. Kemudian nasi yang saya pakai juga menggunakan nasi biasa yang tidak dicampur oleh apapun. Kemudian kaitan PJBL dengan pelajaran sosiologi. Di sini saya menjelaskan kearifan lokal produk yang saya buat dan upaya dalam mempertahankan produk di masa globalisasi seperti ini. Upaya saya dalam mempertahankan produk kearifan lokal dalam era globalisasi seperti ini adalah dengan mempromosikan produk saya ke jaringan yang lebih luas. Contohnya seperti mendaftarkan toko saya ke GrabFood atau GoFood. Selanjutnya, pengertian pemasaran dan penjualan. Selanjutnya, unsur-unsur pemasaran. Di sini saya menjelaskan alat dan bahan untuk membuat cheese sushi. Alat yang digunakan adalah sendok, wajan, kompor, penggulung sushi, pisau, dan talenan. Sedangkan bahan yang digunakan adalah 125 gram nasi, 50 gram ayam, selembar nori, wortel rebus, saus teriyaki, bawang putih, dan mayones. Kemudian saya juga menjelaskan proses pembuatan cheese sushi. Untuk membuat cheese sushi ini, yang pertama saya lakukan adalah membuat isiannya yaitu ayam teriyaki. Dada ayam yang sudah saya potong-potong menjadi dadu, saya masak dengan bawang putih dan saus teriyaki. Setelah masak, barulah saya siapkan penggulung sushi, lalu menaruh selembar nori dan meratakan nasi di atas nori. Setelah itu baru saya menaruh potongan ayam teriyaki tadi dengan wortel rebus yang sudah saya potong tipis-tipis. Setelahnya saya gulung dan saya potong-potong. Kemudian aspek fisik dan sosial produk. Di aspek fisik ini saya menjelaskan lokasi produksi cheese sushi, rata-rata suhu Kabupaten Bandung Barat sebagai wilayah pembuatan produksi cheese sushi, dan curah hujan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan di aspek sosial ini saya menjelaskan wilayah pemasaran dan produsen terbesar sushi di dunia. Produsen terbesar sushi ini tentu saja berada di Jepang, karena sushi sendiri merupakan makanan yang berasal dari Jepang. Kemudian pemasaran produk. Di 3.5 ini saya menjelaskan penentuan harga jual yang sesuai dengan perhitungan di pelajaran PKWU dan hasil laba rugi sesuai perhitungan pada pelajaran ekonomi. Di bab 4 ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah sushi yang terkenal dengan isian ikan mentah ternyata bisa dimodifikasi dengan mengubah isiannya menjadi ayam teriyaki yang lebih cocok di lidah masyarakat Indonesia. Kemudian di bagian saran, semua daftar pustaka ini saya peroleh dari internet. Selanjutnya, lampiran bahan-bahan produk. Selanjutnya, lampiran cara membuat produk yang terdiri dari mading bahasa Sunda, link video untuk bahasa Inggris minat, dan prosedur teks untuk pelajaran bahasa Inggris. Lalu ada lampiran pemasaran produk, yaitu logo produk untuk pelajaran seni budaya, poster pemasaran untuk pelajaran PKWU, dan bukti dari pemasaran di WhatsApp dan di Instagram. Terakhir adalah lampiran jurnal harian PJBL dari hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sampai hari Senin tanggal 8 Maret 2021. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.